Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dede Prabowo, masih bersama tutorial Laravel. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai pengenalan controller. Sekarang kita akan membahas mengenai cara membuat controller dan menghubungkan dengan router. Maksud saya routing. Nah, untuk membuat file controller baru, kita tidak perlu membuat file dengan menggunakan klik kanan new file, tidak seperti itu. Sebenarnya seperti itu bisa, tapi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, fungsi artisan sendiri salah satunya untuk membuat controller. Nah, cara membuat controller barunya gimana? Silakan teman-teman buka command line-nya, kemudian pergi ke project Laravel kita, cd, kemudian cd smpp, cd htdocs, cd my tutorial, dan cd Laravel, kemudian cd Laravel fundamental. Setelah itu untuk membuat controller baru dengan mengetikkan php artisan. Nah, make. Apabila teman-teman kesusahan menggunakan artisan, make main h. Apa aja yang kita bisa lakukan di PHP artisan make? Nah, salah satunya adalah membuat controller. Di poin nomor 3, make controller. Nah, mari kita implementasikan menggunakan PHP artisan make controller. Setelah itu diikuti dengan nama controllernya. Misalnya saya ingin membuat controllernya block controller. Setelah itu enter. Mari kita lihat di folder http. Nah, akan muncul block controller. Ini cara yang pertama. Ada cara lain untuk membuat controller beserta dibuatkan function-functionnya. Function-functionnya itu berupa function buat kebutuhan CRUD. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa mengetikkan PHP artisan controller. Nah, saya ingin memberi nama yang berbeda di dalam blok. Misalnya saya membuat kategori controller, kemudian tambahkan resource. Kalau versi sebelumnya menggunakan plain, tapi versi 5.7 itu menggunakan resource. Kita enter. Nah, controller create successfully. Nah, silakan cek lagi, buka di kategori. Nah, akan membuat file dan kelas beserta fungsi-fungsinya. Saya akan jelaskan mengenai file ini tujuannya apa. Nah, suatu file pasti terdapat namespace. Namespace-nya sendiri adalah app http controller. Ketika kita menggunakan controller, namespace pertama ini wajib dipakai. Yang line kelima ini untuk request atau mengambil data. Untuk pengambilan data nanti tutorial selanjutnya. Kemudian dibikinkan fungsi baru. Di sini ada index, berfungsi untuk menampilkan data, create membuat data, store menyimpan data, show menampilkan data detail, kemudian edit untuk mengedit data, melihat data yang telah diedit, kemudian update untuk menyimpan data yang telah dirubah, distro untuk menghapus data. Saya ingin mengimplementasikan controller ini menggunakan routing. Caranya gimana? Silakan teman-teman buka di routers web. Kemudian saya ingin membuat routing baru, route get. Misalnya saya bernama block. Tahu kategori saja, kategori tadi yang udah ada fungsinya. Nah, setelah itu apabila kita menggunakan routing langsung, kita bisa mengetikkan function. Tetapi apabila kita akan menggunakan controller, kita panggil controllernya. Caranya koma di belakangnya itu nama controllernya. Tadi namanya apa? Kategori controller. Kemudian tambahkan add. Add ini maksudnya apa? Add itu sebagai pemisah antara nama controller dengan fungsinya.
tadi telah dibuatkan fungsinya salah satunya index, maka saya akan mengakses halaman fungsi index yaitu koma. Sebagai contoh di halaman kategori controller pada function index saya ekokan echo ini halaman kategori. Nah, kita lihat dulu list rootnya. Caranya gimana? Teman-teman masih hafalkan PHP artisan route list. Nah, akan muncul di kategori. Coba kita akses. Jalankan dulu PHP artisan serve. Udah, kita akses 127.8000/kategori. Oke, ini halaman kategori. Nanti kita udah berhasil memanggil controller menggunakan routing. Oke, untuk membuat project controller atau membuat file controller dan menghubungkan dengan routing cukup sekian. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Berikutnya akan saya berikan tutorial bagaimana cara memparsing data, atau bahasa yang lebih mudah dipahami adalah mengoper data. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.